Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifko Hastuyundra, mahasiswa Universitas Riau dengan NIM 1607112353, program studi Teknik Mesin S1, Fakultas Teknik Universitas Riau. Saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya dengan judul Analisis Pengaruh Internal Pressure pada pipeline tipe A53 seamless and welded dalam kurung ERW dengan ukuran MPS 6 SCH 40 di manifold 5 Okui PT Pertamina EP Aset 1 Field Lirik Indragiri Hulu Riau. PT Pertamina EP Aset 1 Field Lirik ini merupakan salah satu lapangan kerja di wilayah Aset 1 dari PT Pertamina EP. PT Pertamina EP merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. PT Pertamina EP ini melakukan kegiatan di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Untuk melakukan kegiatan tersebut, PT Pertamina EP mempunyai sarana atau membutuhkan sarana seperti pompa, pipa, dan tangki penampung. Pompa dan pipa yaitu suatu sarana untuk mendistribusikan minyak dan gas menuju ke tangki penampung. Nah, dapat kita ketahui bahwa pipa merupakan salah satu alat yang penting untuk digunakan. Namun, belum adanya data-data keamanan terkait dengan pipa, yaitu terkait kelayakan pipa atau safety factor pipa berdasarkan internal pressure dari pipa tersebut. Maka dari itu saya melakukan perhitungan internal pressure dan juga safety factor pipa untuk mengetahui kelayakan pipa tersebut dalam beroperasi. Tujuan kerja praktek saya yaitu yang pertama melakukan analisis internal pressure terhadap pipa untuk mendapatkan data-data referensi oleh pihak perusahaan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui safety factor yang terdapat pada pipeline jenis seamless and welded tipe A53 ERW MPS 6 SCH 40 di manifold 5 Ukui PT Pertamina EP Aset 1 Field Lirik. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yakni menghitung tekanan internal berupa hub stress, longitudinal stress, radial stress, dan juga nanti menghitung combined stress dan safety factor dari pipa. Nah, jenis materialnya yaitu seamless and welded A53 MPS 6 SCH 40 di manifold 5 Ukui PT Pertamina EP Aset 1 Field Lirik. Apa itu internal pressure atau tekanan internal? Tekanan internal adalah tegangan normal dari bagian dalam material yang disebabkan oleh tarikan antar molekul. Nah, jenis-jenis tekanan internal itu antara lain yang pertama ada hub stress. Bisa kita lihat di gambar. Hub stress adalah tegangan normal yang gaya tegangannya yaitu jika kita membelah pipa maka akan ada tegangan tarik-menarik dari bagian atas dan bawah pipa seperti pada gambar berikut. Kemudian longitudinal stress adalah tegangan normal yang gaya tegangannya sejajar dengan sumbu longitudinal pipa. Bisa kita lihat di gambar jika kita memotong pipa tersebut maka ada gaya tarik-menarik molekul yang seperti gambar berikut. Kemudian ada radial stress. Radial stress ini merupakan tegangan normal yang arah tegangannya menjurus ke seluruh pipa. Biasanya radial stress ini disebut dengan P karena radial stress pada rumusnya itu sama dengan P atau pressure pipa. Kemudian pipa. Pipa adalah saluran tertutup sebagai sarana pengaliran atau transportasi fluida. Adapun pipa yang digunakan tadi sudah dijelaskan yaitu jenis A53 seamless and welded dengan ukuran MPS 6 SCH atau schedule 40. Selanjutnya, ini merupakan tabel mechanical properties. Mechanical properties ini akan kita gunakan untuk rumus safety factor nantinya. Jadi kita bisa dapatkan mechanical properties dari jenis material ini di buku-buku material atau juga sudah ada di Google.
Dapat kita lihat tensile strength-nya di sini 48.000 PSI atau 331 MPa. Yield strength-nya 30.000 PSI atau 207 MPa. Grade A ya, kita menggunakan jenis material yang grade A. Kemudian selanjutnya, ini merupakan tabel safety factor pipeline berdasarkan internal pressure-nya. Saya dapatkan di ASME B31.8, yaitu tabel A842.22. Kita lihat di sini nilai safety factor untuk combined stress-nya yaitu 0,90, dengan artian bahwa jika kita mendapatkan nilai safety factor-nya nanti di atas 0,90, maka material tersebut atau pipa tersebut layak digunakan. Namun sebaliknya, jika di bawah 0,90 maka material tersebut bisa dibilang tidak aman untuk beroperasi. Perhitungan yang pertama yaitu hoop stress dengan rumus sigma H atau hoop stress sama dengan P dikali DO atau D outer dibagi dengan 2T. T merupakan ketebalan dan P ketebalan pipa dan P merupakan pressure pipa. Bisa kita dapatkan di data-data tersebut di lapangan. Contohnya P itu di pressure gauge, biasanya ada di lapangan, dan juga diameter pipa dan ketebalan pipa. Dapat mendapatkan hasil 12.642,85 PSI. Kemudian longitudinal stress dengan rumus sigma L sama dengan P dikali DO dibagi dengan 4T. Kemudian didapatkan hasil 6.321,43 PSI. Selanjutnya, radial stress. Sebenarnya rumus radial stress sudah saya sebutkan tadi, yaitu radial stress sama dengan P. Namun di sini saya mengambil rumus yang lain dan membuktikan bahwa radial stress tersebut nilainya tetap sama dengan nilai P, yaitu 1180 PSI. Kemudian combined stress. Combined stress adalah nilai mutlak dari penjumlahan hoop stress dan longitudinal stress. Kenapa tidak ada radial stress? Karena di rumus hoop stress dan longitudinal stress kita sudah menggunakan P atau sama dengan radial stress. Dan didapatkan hasil combined stress-nya 18.964,28 PSI. Untuk perhitungan safety faktornya, saya menggunakan rumus safety factor sama dengan yield strength dibagi dengan combined stress. Kita sudah melihat tabel sebelumnya, yaitu nilai yield strength-nya adalah sama dengan 30.000 PSI dan akan dibagi dengan nilai combined stress yang tadi, yaitu 18.964,28 PSI. Didapatkan hasil 1,58. Kita bandingkan dengan tabel yang sebelumnya, bisa dilihat. Nah, ini merupakan hasil rekapitulasi perhitungan, yaitu ada hoop stress dengan nilai 12.642,85 PSI. Kemudian ada longitudinal stress 6.321,48 PSI. Kemudian ada radial stress sama dengan P 1180 PSI. Kemudian combined stress-nya 18.964,28 PSI. Kita mendapat safety faktornya 1,58. Safety factor merupakan salah satu nilai dari keamanan material itu digunakan untuk referensi sebagai konstruksi pipa dan material lainnya. Dari hasil perhitungan kita telah mendapatkan nilai 1,58, yang mana di sini sudah lebih besar dari 0,90 sebagai acuan kita di tabel tadi. Kita dapatkan data dari tabel tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa material atau pipa tersebut yang digunakan sangat aman untuk beroperasi eksplorasi dan produksi migas. Simpulan yang saya ambil, yang pertama, pipeline dengan material seamless and welded A53 ERW yang digunakan sangatlah aman dan layak
untuk pengoperasian fasilitas eksplorasi produksi migas. Kemudian yang kedua, pengaruh internal pressure seperti hub stress, longitudinal stress, radial stress, ataupun nanti combined stress, yaitu berdasarkan faktor keamanannya harus dipertimbangkan untuk konstruksi pipeline. Kemudian saran, yang pertama dibutuhkan pengontrolan secara rutin pada right of way pipeline agar kondisi dan keadaan pipa lebih terjamin. Jadi kita harus melakukan pengontrolan di jalur pipa, karena pada saat saya melakukan kerja praktik tersebut, saya melihat ada gangguan eksternal pada pipa. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian saran yang kedua, kelengkapan data-data pendukung yang berguna untuk perhitungan matematis agar hasil analisa mendekati nilai data aktual. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.